Beristinjaklah dengan air dan batu. Jika beristinja dengan batu, hendaklah engkau usap dengan 3 buah batu dan sebuah dari 3 sisi. Batu istinja tersebut harus suci serta kesat agar bisa menghilangkan najis. Usaplah zakarmu itu 3 kali dengan 3 batu atau 3 tempat jika 1 batu. Jika belum juga suci, maka tambahlah 5 atau 7 kali hingga suci. Jangan istinja dengan tangan kanan, tapi hendaklah dengan tangan kiri. Dan setelah selesai beristinja, bacalah doa ketika di luar WC. Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hafzil farji minal mawaqif. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari penyakit nifaq atau ragu terhadap Islam, dan peliharalah alat vitalku dari perbuatan mesum atau kotor dan keji. Dan hendaklah engkau gosok tanganmu ke lantai atau sesuatu yang lain setelah beristinja, lalu cucilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar bittah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ya ma'asyiral syukur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada subuh ini atas dirinya kita dapat melanjutkan kajian kita, mutakalah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Tambahan mengenai pasal adab qada'ul hajat, adab-adab tentang buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar. Tambah lagi sedikit yang terakhir. Nanti masuk ke pasal adab wudu. Nah, selanjutnya kemarin terakhir supaya kita buang air kecil jangan berdiri. Nah, itu terakhir kan? Kan ini adab. Sunahkan duduk. Dan himpunkan olehmu istinja itu antara memakai air dan batu. Nah, jadi kalau memang kita mau ngambil sunnah Nabi semuanya, pakai dua-duanya. Ya, pertama istinja dengan batu, kemudian iringi dengan air. Nah, kok gini sih aman? Ambil batu, tempelkan. Tempelkan bukan digosok tu. Kalau digosok kan mana lagi tu? Nah, ini tempelkan gitu. Di permukaan pintu pelepasan tu ditempelkan. Nah, setelah itu baru diiringi dengan air. Kalau ingin dapat sunnah Nabi Muhammad SAW semuanya, karena dua-duanya nanti lakukan. Kalau tidak, ya cukup air. Kita alhamdulillah air banyak, aman dah. Nah, kemudian maka jikalau engkau kehendaki istinja dengan batu, kalaulah kita istinja dengan batu ini semata-mata batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu. 3 batu dia, minimal 3 batu. Atau 1 batu tetapi ada baginya 3 penjuru. Jadi 1 batu tu dia 3 sisi. Orang lain maksud 3 penjuru saja. Ya, 3 sisi. 3 sisi tempelkan 3 sisi, sama tak 3 batu? Sama hitungannya. Jadi boleh 1 batu kalau ada 3 sisi, berarti dia agak 3 kali melaksanakannya. Dan hendaklah
batu istinja itu suci. Ya, dia harus suci, tak boleh batu itu bekas dipakai, tak boleh. Kecuali dah cuci. Nah, lagi kesat. Jadi dia batu itu kesat dia bisa menyerap, bisa menempel. Artinya kotoran bisa menempel. Makanya tak boleh yang licin. Yang licin tak boleh. Dia tidak ada istilahnya kesat, tidak menempel kalau dia licin. Ya. Nah, sekira-kira dia bilang, sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Jadi yang jelas batu itu bisa melepaskan najis tersebut. Demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu. Nah, kalau buang air kecil sama juga. 3 batu ditempelkan di permukaan lubang kemaluan itu. Nah, ya, ditempelkan. Sama ni buang kecil bagi rusak. Mana dia? Atau tiga tempat satu batu. 3 tempat satu batu tadi, 3 penjuru tadi. Maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, engkau lebihkan akan dia 5 kali atau 7 kali hingga suci. Nah, jadi kalau seandainya 3 kali belum tak bersih, tambah lagi diganjil ya, ganjil tak mau genap itu. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyenangi yang ganjil. Maka istinja pun disuruh ganjil. 3 kali belum bersih, tambah lagi 2. Jadi belum. 5 kali belum rasa bersih, tambah lagi 2 lagi. Gitu deh. Tetap diganjil. Dan jangan kau istinja dengan tangan kanan, melainkan dengan tangan kiri. Karena masing-masing itu ditentukan Allah. Yang kanan ini tempat yang baik-baik, yang kiri itu tempat yang jelek-jelek. Sama kemarin, masuk WC kan tempatnya tak bagus, kaki kiri. Masuk masjid, itu dia dibedakan. Masuk rumah, Dua-dua aja. kanan kiri. Dua-dua jatuh. Supaya rumahnya berkah, keluar pun masuknya kaki kanan. Anggaplah seperti masjid kita, rumah kita berkah. Ya, nah kemudian, ya. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas, di luar WC. Jadi baca jangan dalam WC. Karena ada asma Allah. Nah, asma Allah jangan dibaca dalam WC. Keluar dari WC bawalah baca. Begitu juga berdoa masuk WC, di luar WC itu jangan masuk ruang aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu di luar boleh masuk. Kemudian selesai hajat kita pun keluar. Nah, kita baca tu. Alhamdulillahilladzi adhaba anni adha wa 'afani. Kalau baca ini, itu dibaca di luar WC semua tu. Nah, kita lagi baca doa ini. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini pernah saya bahas ni kan. Doa ini kadang-kadang bingung kita. Apa hubungannya? Ya Allah, sucikan hatiku daripada penyakit munafik. Apa hubungannya buang hajat dengan munafik? Itu kan. Nah, ternyata kotornya kita buang hajat, begitu juga kotornya hati orang munafik itu. Orang munafik ini kotor pertama, dia sama Allah ragu. Sama Allah dia tak kuat iman dia. Ada keraguan. Kita tak mau begitu. Jadi orang-orang munafik ini dalam pandangan ilmu tauhid, hati dia kotor, najis keyakinan itu. Kena campur. Ya, tak yakin dengan Allah SWT. Nah, sebagaimana kita buang kotor, begitu juga kita kepingin hati kita jangan kena penyakit orang munafik. Munafik itu nifaq. Wa hasin farji min al-fawahish. Kalimat yang kedua, cocok. Yang kedua itu cocok. Ya Allah, bentengi kemaluanku daripada perbuatan keji. Ini kita jaga jangan sampai berbuat maksiat dengan kemaluan ini. Itu tujuannya. Nah, jadi doa ini diiringi setelah baca doa keluar dari WC. Jadi keluar dari WC itu bermakna ya, keluar kaki kiri kanan. Keluar kaki kanan, baca Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni
yang telah menghilangkan penyakit bagiku dan mengafiatkan aku. Bawa baca ni Allah ma'tahir qalbi minan nifaq wa hasil farji minal fawahish. Nah, kita terus jalan tempat wudu. Nah, kita berwudu nanti masuk tempat wudu nanti insyaallah ya. Nah, dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi. Ke bumi itu ke tanah lah. Nah, gosokkan ke tanah. Nabi gitu. Habis istinja apa nanti gosokkan ke tanah. Karena itu istinja kan di luar dan mamat bawah itu tanah. Digosokkan ke tanah. Kalau kita gosokkan apa? Gosokkan ke mana? Di bawah lantai. Gosokkan apa yang gosokkan? Tiga-tiga. Pakai sabun lah sekarang tu. Sekarang ada sabun, pakai sabun lah. Ya, ada kalau dari pakai sabun. Sabun lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Dulu pakai tanah tu kesat, gini kan kesat. Nah, baru disiram tangan tu. Kalau kita tak sekarang pakai sabun, letakkan sabun, lebih bagus. Ya, kita ke anak tu sudah terbiasa pakai sabun. Di WC umum pun ada sabun. Bah, mana sabun ni bang? Mana kau cari sabun ni? Mana sabun? Ini namanya bawa aja jauh lah di luar tu kan. Nah, jadi kalau ikut Nabi, tangan itu digosokkan ke tanah. Itu lebih membersihkan, kemudian baru dibilas dengan air. Ya. Atau kepada suatu apapun. Nah, tadi tanah. Kalau tanah, suatu apapun. Nah, sabun lah tu. Yang lain boleh. Ya, kemudian maka basuh akan dia. Jadi basuhlah dengan sabun. Kalau kita bapaknya kita buang hajat di luar lantai tanah, saya masih ingat dulu bawa pegali, bukan bawa balik bawa cangkul. Pergi ke kebun, kan tak ada WC. Jadi bawa cangkul, kali lah tu. Macam kucing juga. Saya masih ikut kawan, masih kecil-kecil saya ikut kebun pohon saya ikut abang. Kan tanah tu, tanah gambut. Tak ada WC tu, mana ada WC? Bawa jangkul, tadi tu, bawa lagi nak duduk situ. Saya bawa tutup. Itu kan macam kucing. Memang begitu, amannya begitu. Jangan biarkan kotoran nampak. Nanti orang lewat keinjak dan sebagainya. Kita binatang ya, tengok dia. Kita lebih mulia daripada hewan. Ya. Maka mohon maaf, kita ada kekauan itu kita sendiri kadang mau sembarangan berdoa. Kita punya adab ini diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Islam pindah sekali yang begini-gini di bawah dalam Islam. Makanya saya berpendapat tidak ada agama lebih sempurna daripada Islam. Istinja, berhajat, bersih-bersih, berdiatur semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sebagai tambahan saja. Cuma tadi ya, doa itu tadi itu doa penting bagi saya. Saya minta sama Allah tu, minta dibuangkan penyakit munafik di hati kita. Jangan sampai kita masih ragu dengan Allah. Kotor tauhid kita kalau begitu. Sebagaimana kita buang hajat itu kotoran luar kita. Nah, jadi doa ini bagus. Ya, dipakai oleh ulama dahulu. Kalau kita kerukunan ada semuanya. Allah maqadda qalbi minan nifaq wa hasib farji minan fawahish. Ya, sekiranya juga Allah alam. Nanti insyaAllah kita masuk pasal di adabil wudu. Ya, pasal di adabil wudu. Pasal tentang adab berwudu nanti. Ini kan kita ngulang-ngulang nih, ngulang-ngulang. Tapi di sini ada tasawufnya nanti. Nanti ada tasawufnya. Dalam wudu itu akan ada kajian nanti insyaAllah. Imam Ghazali boleh-boleh dia ulangi. Ini kitab ini kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Dikutip-kutip yang dipenting oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani. Ulama kita dari Palembang. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi jelas Ustaz, bahwasanya kita istilah dengan sabun dari dengan sabun. Ya. Kan dalam kaidah itu kita bersuci dengan
mencampurkan. Nah, saya bersuci begini. Nah, jangan salah paham. Ya, seperti kita mandi bersih. Mandi bersih itu mandi junub kah, mandi berhenti dari haid, berhenti dari nifas, wiladah. Ini kan mandi wajib. Dia harus mandi dengan air dulu, jangan pakai sabun. Sabun itu nanti membilas. Ya. Kita mandi, yang 3 kali kan, kita siram kepala dulu. Kita gosok kuping-kuping habisnya rambut, kita reformasi semuanya. Lipat-lipat 3 kali, baru 3 kali sebelah kanan. 3 kali kepala, 3 kali sebelah kanan. Gosok semuanya ini 3 kali sebelah kiri. Nah ini udah merata semua. Inilah yang mandi sebenarnya nih. Baru pakai sabun. Nah, kalau enggak, nanti sabun itu keset, dia bisa melindungi air itu tadi. Nah, jadi salahnya begitu. Macam Nabi tadi, udah istinja, bawa tangan keset ke bumi, tapi istinja udah selesai. Nah, gitu. Kita juga istinja, jangan istinja langsung pakai sabun. Nanti bercampur sabunnya betul. Nah, jadi istinja dulu, udah bersih, baru pakai sabun dulu bias. Gosokkan lagi, tidak masalah. Nah, jadi mohon maaf nih, jadi kita bersuci, pertama mandi biasa dulu, jangan campur apa-apa. Kayak mayat, kan mandi dulu siram, 3 kali, barulah pakai campur air macam-macam dulu. Air apa tuh? Air langit lah, air sabun lah. Itu nanti membidasnya tuh. Yang pertama pakai air murni. Nah, paham ya? Jangan pakai sabun, sabun mau ini. Kotoran masih nempel bawah tuh. Air kita gosok sampai bercampur dengan kotoran. Lepaskan dulu kotoran. Lepaskan. Nanti membidas tahu lagi cuci pakai sabun. Ya, sabun itu untuk sebagai itu ya, menghilangkan was-was itu bersih betul. Itu pun kalau ada sabun, putar sabun jadi gitu lah. Ya kan begitu lah, dia suci tanpa sabun, senang zaman lagi begitu. Nah, jadi nanti kena bumi itu, karena bumi itu bisa menghilangkan bekas-bekasnya. Terutama bau. Ya bau di tangan hilang dengan kesentuhnya. Kita pakai sabun untuk membersihkan tangan dan sebagainya. Yang lain silakan. Ya. Untuk istinja itu ada dalam Kitab kerukunan. Jadi istinja tak perlu pakai niat, cuma kita kerukunan disuruh pakai niat, tapi tak wajib. Yang mau pakai boleh, tak ada pun, sunnah pun tak. Ya, tapi boleh dipakai, tak masalah. Tapi saya tak pernah pakai itu. Nawaitu istinja minal ghaib, minal bauli wal ghaib, fardan lillahi ta'ala. Aku ni istinja daripada buang air besar dan buang air kecil. Ghaib itu maaf berak pasti gitu. Baul itu kencing. Kita perlu pun pakai niat. Tapi istinja dan kita yang mau sama tidak ada niat. Ya, mau pakai silakan, tak ada masalah tajil kok. Hah? Rukunnya harus kita ketahui lah. Nah, dalam kitab perukunan tidak ada rukun deh. Istinja ini bersihkan, melepaskan najis dari tempatnya. Dan dia tidak harus yakin, zon, sangkaan saja sudah cukup. Kalau pakai yakin, bahaya nanti. Mulang-mulang nambah air, tak selesai air pun habis. Itu bisa was-was tuh. Harus yakin betul kata. Udah kayak yakin betul, was-was datang. Bersih belum nih? Jadi kaidahnya dalam istinja ini zon. Sangkaan bahwa kotoran udah lepas dan tempatnya udah bersih, selesai. Ya selesai. Itu saja. Jadi istinja tak pakai niat. Yang jelas dia kita bersihkan saja. Lepas kotoran di tempatnya, zan sangkaan seperti itu sudah memadai. Tidak harus yakin. Makanya istinja itu dipermudah istinja itu. Nah, kalau pakai yakin, aduh, wah, nanti ambil kacil tengok. Untuk yang mana kalau begitu lah. Kan zon saja, tangan yang tahu. Cuma tangan saja, kosong bawah. Tangan yang bisa menghasilkan, udah
zon sangka selesai. Ya. Ada yang mandikan mayat gitu kan? Itu betul-betul ada mandikan mayat. Dimasukkan jari-jari itu. Dia bilang untuk meyakinkan. Tidak ada istilah yakin. Saya bilang tidak ada yakin. Zon saja. Zon cukup. Tak pakai yakin. Ya, maka katakan banyak saya jelaskan kemarin di Baitul Ibu, jangan berlebih-lebihan dalam masalah istilah. Ikut fikih selesai. Ikut fikih. Itu niat itu saya dapat kitab rukunan dari Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Asal itu waktu kita istijah kata dia niatkan di hati. Nah, dia bilang nawaitul istijah minal qawli wal ghaib fardhan lillahi ta'ala gitu. Tapi dalam kitab yang muktamad fikih-fikih muktamad ada. Tidak disebut sama sekali. Ya. Itu kalau motong ikan. Ada yang bilang motong ikan kalau ikan besar bagi bismillah. Disembelih kan diberikan sausa kongsi itu. Tak ada, ini tak masuk itu mah. Saya bilang, mungkin kita perlu nanti jadi dia dulu. Masuk naik. Kalau masuk aja ramah boleh, kalau tidak masuk tidak ada masalah. Kalau bismillah memotong apa pun boleh. Semua perbuatan boleh dengan bis. Dan ikan tak boleh sembelih. Kalau masih hidup tak boleh sembelih jangan. Nabi yang bilang ikan dekat hati pakai halal. Kita makan kan pakai ya gitu. Ya. Dah mati semua dah pakai tadi. Dah ada kita beli masih hidup jarang kecuali ikan itu yang tambah. Ikan mas, ikan lele, itu ikan tambah itu masih hidup. Tapi ikan di laut dah jadi bangkai semua itu. Maka Nabi bilang begini. Waktu sahabat bertanya, ini hebatnya Nabi ya, Nabi itu kadang boleh jawaban lebih. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya ini mengendarai perahu dan kami membawa bekal air. Kalau air ini yang kami bawa bekal ini kami minum, kita pakai wudu, nanti kami kehausan untuk minum habis. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jadi sahabat tidak mengganggu air untuk minum ini. Kalau berwudu dengan air minum nanti perjalanan kan jauh, bisa habis nanti kehausan. Nah, Nabi bilang wal tahurul, air laut itu suci. Jadi bolehlah berwudu dengan air laut. Wahillu maitatu, bangkainya halal kata Nabi. Nabi jawab lebih, air laut suci dan bangkainya halal. Apa yang ada di laut semuanya halal. Itu kaidahnya. Jadi Nabi menjawab lebih. Kita nanya masalah air, tapi Nabi jawab lebih. Air suci, air laut itu dan bangkainya halal. Nah, kalau bapaknya jamaah terdesak, situasi darurat, air habis, air laut boleh. Cuma asin lah. Ya asin, tapi tidak mengganggu keabsahan daripada wudu. Jadi garam itu tak berpengaruh. Air garam boleh pakai wudu, karena air asin tidak ada garam. Ya, saya kira cukup ya. Masih ada waktu nih. Satu lagi ada tak? Ya. Silakan. Assalamualaikum. Zikir. Tak ada lagi zikir, Pak. Zikir la ilaha illallah itu menghilangkan keraguan. Kita banyak-banyak zikir subhanallah tentang kebesaran Tuhan, maksudnya Allah. Allahu Akbar kebesaran Allah, alhamdulillah tentang nikmat. Tapi la ilaha illallah tauhid, mengisahkan Allah. La ilaha tidak ada ilah, huwa semua itu yang lain. Illallah kecuali hanya berarti menghilangkan banyak munafik berzikir. Dan zikirnya la ilaha illallah jangan yang lain. Karena orang munafik itu ragu dengan Allah. Orang berzikir ini iman dan tambah mantap. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman, memantapkan tauhid iman?
Akthiru min qawli la ilaha illallah. Jadi perbanyak Allah, hilang penyakit Nabi. Kita ni udah kuat tauhid, dengan munafik tu isi kita. Isi kita. Kemunafikan tak masuk. Maka orang munafik itu bahaya. Dan sangat bahaya itu munafik. Itu musuh dalam selimut. Ya, menggunting dalam ibadah. Nampak sih dia mantap itu pakainya, tapi dalamnya itu yang bahaya. Ya, penyakit ini mau dibuang. Makanya zikir itu ampuh dia. Zikirnya harus ada Allah dan sini. Karena ada kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat taqwa, apalagi kalimat thayyibah, Al-Watul Wusqa, banyak nama itu. Kalimat tauhid, siapa mengamalkannya mantap tauhidnya. Kalimat takwa, siapa mengamalkannya insya-Allah. Kalau yakin istiqamah, jadi orang yang bertakwa. Apalagi kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Menjulang ke langit, akarnya kokoh dan dia tak goyang. Apapun datang yang ganggu tentang Islam ni, kita tak goyang. Itu kita harus menyampaikan awan airnya. Jadi jangan lagi tak diamalkan tu sayang. Itu dari talqin, buahnya sudah bibitnya dah ada, tinggal kita mengamalkannya. Mudah-mudahan tubuh ada buahnya di sini kita makan. Apa kita makan? Iman semakin bertambah, ketakwaan semakin kuat, kemanisan ibadah nanti kita dapatkan. Yang penting istiqomah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.